Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sampai saat ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky, NIM 1830622224. Dan nama kelompok saya 1. Putri Sulba Al-Rahim, 2. Utari Yanti, dan terakhir Ririn Wahyu. Baiklah, di sini saya akan membaca materi yang pertama, yaitu B. Pengertian. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun, atau ceteris paribus, yaitu berlaku dengan adanya persyaratan tertentu atau berlaku bila keadaan lainnya tidak berubah. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi dapat menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. C. Analisis konsep biaya dalam teori penawaran ekonomi. Yang pertama, total cost dan marginal cost. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output. Ada dua konsep biaya per unit, ialah A. Average cost. Fungsi average cost ialah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. B. Marginal cost. Marginal cost ialah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. D. Faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. Faktor-faktornya terdiri dari antara harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, tingkat teknologi yang digunakan, spekulasi, dan jumlah produsen di pasar. Baiklah, materi yang ketiga yaitu faktor-faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai pahala. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Yaitu mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan, negatif externalities sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Adapun konsep penawaran merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sangat penting dalam teori ekonomi, baik makro maupun mikro.
Konsep ini juga dapat menjelaskan hubungannya dengan perilaku produsen dalam penetapan harga yang didahului dengan perhitungan biaya produksinya. Materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.